Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tempat penyimpanan dan struktur file. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrul Haq, nomor BP 1911-082027, kelas TPL 2A. Baiklah, hal pertama yang akan saya bahas yaitu struktur file. Struktur file itu file diorganisasikan secara logik sebagai sekuen atau barisan record. Record dipetakan ke blok disk. File diberikan sebagai bentukan primitif di sistem operasi. Blok berukuran tetap serta ditentukan oleh disk dan sistem operasi, tapi record dapat beragam ukuran. Ada dua pendekatan dalam pemetaan basis data ke file, yaitu yang pertama, menggunakan beberapa file yang menyimpan record yang panjangnya sama di satu file. Yang kedua, basis data diimplementasikan sebagai satu file besar di mana terdapat FMS atau File Management System di sistem basis data yang akan mengelolanya untuk implementasi data. Yang kedua itu tipe file. Tipe file yang pertama itu adalah file induk master file, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, file induk acuan atau reference master file adalah file induk yang recordnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya file daftar gaji atau file mata pelajaran. Tipe file induk yang kedua adalah file induk dinamik atau dynamic master file, yaitu file induk yang nilai dari record-recordnya sering berubah atau sering dimutakhirkan, atau yang lebih dikenal sering kita update sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Kemudian tipe file yang kedua itu file transaksi. File ini disebut sebagai file input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Tipe file yang ketiga adalah file laporan atau report file. File ini bisa disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. File yang keempat yaitu adalah file sejarah atau history file. File ini bisa disebut file arsip atau archival file, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Nah, file yang kelima itu adalah file pelindung atau yang lebih dikenal dengan backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Kemudian poin selanjutnya itu adalah organisasi file. Yang pertama itu adalah heap file atau random order. Ini sangat cocok bila mana akses tipikalnya berupa file scan yang meliputi retrieval semua record yang ada. Yang kedua itu adalah sorted file. Organisasi file ini terbaik jika record harus di-retrieve dalam urutan tertentu, atau hanya suatu rank record tertentu yang diperlukan untuk di-retrieve. Di-retrieve ini maksudnya itu diambil. Nah, yang ketiga itulah index. Struktur data untuk mengorganisasi record dengan menggunakan tree atau hashing. Itu seperti halnya sorted file. Indeks ini mempercepat pelacakan terhadap subset dari record berdasarkan nilai-nilai search key field tertentu. Proses update dari record jauh lebih cepat dibandingkan dalam sorted file. Yang kedua itu adalah tempat penyimpanan. Hierarki struktur penyimpanan. Ini adalah gambar hierarki struktur penyimpanan. Hierarki yang pertama itu adalah primary storage. Media tercepat tetapi datanya tidak permanen atau volatile. Memory cache dan main memory. Itu adalah contoh dari primary storage. Yang kedua ada secondary storage. Level berikutnya dalam hierarki.
data tersimpan permanen, kecepatan akses sedang. Secondary storage juga disebut dengan online storage. Contohnya adalah flash memory, magnetic disk, dan solid state disk. Yang ketiga itu adalah tertiary storage, level terendah dalam hierarki. Data tersimpan permanen, tapi kecepatan akses rendah. Tertiary storage ini disebut juga dengan offline storage. Contohnya magnetic tape, optical storage, yaitu CD atau DVD dan Blu-ray. Dan selanjutnya itu adalah jenis-jenis tempat penyimpanan. Media penyimpanan data adalah alat penyimpan data yang berfungsi sebagai alat atau media untuk menyimpan data, dan program di mana data atau program yang disimpan tersebut bisa dibaca dan dibuka kembali untuk diproses kembali di komputer atau laptop. Dalam komputer, alat penyimpanan komputer tersebut hanya mempunyai 3 kategori media penyimpanan data saja, yaitu yang pertama itu adalah media penyimpanan magnetik atau magnetic storage media. Media penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang telah disebutkan tadi, atau yang disebut dengan secondary storage, yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Contohnya hard disk, disket, flash disk, memory card, dan zip drive. Yang kedua itu adalah media penyimpanan optikal, atau sering kita sebut dengan optical disk. Media penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Contohnya CDR, CD-RW, DVD, dan DVD-RW. Yang ketiga itu adalah media penyimpanan awan atau cloud storage. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat, karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Selanjutnya itu adalah akses tempat penyimpanan. Database file dibagi-bagi menjadi beberapa unit penyimpanan dengan ukuran tetap yang disebut dengan blok. Blok adalah unit pada alokasi tempat penyimpanan dan juga transfer data. Yang kedua itu adalah DBMS, berusaha meminimalkan jumlah blok yang ditransfer antara disk dan memori. Kita dapat mengurangi jumlah dari disk yang diakses dengan cara menyimpan sebanyak mungkin blok di dalam main memory. Yang ketiga itu buffer. Buffer itu adalah bagian dari memori utama yang tersedia untuk menyimpan kopi dari disk blok. Selanjutnya itu adalah buffer manager, yaitu sebuah subsistem yang bertanggung jawab untuk melokasikan ruang buffer di dalam memori. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini itu adalah struktur penyimpanan basis data adalah sekumpulan data yang telah terorganisir dengan rapi dan baik oleh sistem. Semua data tersebut bisa disimpan, dimanipulasi, dan bisa dipanggil kapan saja oleh penggunanya. Data bisa digunakan di mana saja dan dikembangkan dengan teknologi apapun sesuai dengan keinginan pengguna. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.